Kronologi penangkapan Saka Tatal kasus Vina Cirebon, tak punya motor tapi disebut anggota geng motor. Saka Tatal 23 tahun yang sejak tahun 2020 lalu dinyatakan bebas dari penjara, mengungkapkan kisahnya kepada media mengenai kasus pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina Cirebon dan pacarnya Eki di kota Cirebon tahun 2016 lalu. Dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi di dekat SMPN 11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Saya ada di rumah lagi sama kakak saya dan paman saya dan teman-teman. Saya gak kenal sama Eki dan Vina, ujarnya Sabtu 18 Mei 2024. Ia menyampaikan bahwa sebelum ditangkap, ia sedang diperintah untuk membeli bensin oleh sang paman. Jadi ceritanya waktu itu sebelum ditangkap saya disuruh sama paman untuk beli bensin bareng sama adik paman. Setelah isi bensin saya niat nganterin motor paman itu. Pas baru nyampe sudah ada polisi, ucapnya. Menurutnya ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengetahui perbuatan yang tidak ia lakukan. Nyampe kantor Polres, saya langsung dipukul, suruh mengakui yang nggak saya lakukan. Saya dipukulin, dijajakin, segala macam sampai saya disetrum. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO daftar pencarian orang dalam kasus ini. Setelah bebas tahun 2020, saya baru tahu kalau ada 3 DPO kasus Vina. Saya pun nggak kenal siapa 3 DPO itu, ujarnya. Saka juga menegaskan bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Saya itu intinya gak ikutan geng motor, saya gak punya motor sama sekali, ucap pemuda 15 tahun kala kejadian itu. Memulai kisahnya, Saka berharap dapat memulihkan namanya lagi. Dengan kejadian ini saya pengen nama baik saya bagus lagi seperti dahulu lagi, karena saya sekarang sudah nyari kerja. Seharusnya saya bisa sekolah, kerja jadi malah kayak gini. Jelas dia dengan harapan yang besar.